Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam rangka untuk saling menasihati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu zikir yang semua kita memerlukannya setiap hari, ya, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jikalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin masuk surga, bahkan pintu surga tidak bisa terbuka kecuali yang mengetuknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu beristighfar, ya. Bahkan sebagian sahabat mendengar Rasulullah SAW sekali bermajelis beliau beristighfar sampai 100 kali. Bahkan kalau ada sedikit saja yang mengganggu hati Nabi, Nabi langsung beristighfar, wa innahu la yughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughan ala qalbi, sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu di hatiku, ya. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, itu sesuatu yang sangat halus yang mengganggu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilangkannya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jikalau Nabi seperti itu, bagaimana dengan kita hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering melakukan dosa, ya, baik dosa pandangan maupun dosa pendengaran maupun dosa lisan, ya, terutama di zaman sekarang, zaman medsos, yang kita melihat berbagai macam tayangan, ya. Kita berkomentar atas berbagai macam tayangan, menganalisa hal-hal yang sebenarnya bukan hak kita untuk menganalisa. Dan banyak hal yang membuat kita harus sering beristighfar. Belum lagi bagaimana kita merasakan dalam ibadah kita, ya, terkadang kurang khusyuk, ya, pikiran kemana-mana, ya, ketika mendengar ayat-ayat Allah tidak terenyuh, ya. Masih banyak hal-hal yang menggoda dalam hati kita, ingin ini, ingin anu. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya kita sangat butuh untuk selalu beristighfar. Oleh karenanya Ibn Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan sebaik-baik doa adalah istighfar. Sebaik-baik doa adalah al-istighfar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar atau meminta ampun kepada Allah, astaghfirullah, ya, adalah ketaatan yang agung, ya. Dia suatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau mengecek ayat-ayat tentang istighfar, banyak sekali, ya. Banyak sekali dalam Al-Quran, ya, menyuruh istighfar, bercerita tentang orang-orang yang beristighfar, tentang bagaimana istighfar diperlukan dalam berbagai macam kondisi, ya. Ini kalau mau kita baca terlalu banyak dalam Al-Quran, ya. Tapi di antara hal-hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang menunjukkan bahwasanya istighfar adalah ibadah yang agung. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, terlalu banyak ayat tentang istighfar dalam Al-Quran. Kemudian terlalu banyak perintah dalam Al-Quran untuk kita beristighfar. Wastaghfiru, banyak sekali. Istaghfiru banyak sekali dalam Al-Quran menyuruh kita untuk beristighfar. Dia tahu bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala hukum asalnya adalah wajib, ya. Sehingga ini menunjukkan istighfar adalah suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya Allah memuji orang-orang yang beristighfar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang beristighfar di waktu sahur, ya, dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat yang lain, wa bil ashari hum yastaghfirun, tatkala waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Ya, ketika Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian, ya, menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, wa iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang bertakwa yaitu orang-orang jika melakukan perbuatan keji atau mereka mendolimi diri mereka, berbuat kemaksiatan,
Mereka ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka beristighfar. Jadi ciri orang bertakwa adalah beristighfar. Ya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan bahwasanya istighfar adalah ketaatan yang sangat agung, bahwasanya kalau kita perhatikan zikir-zikir dalam salat, paling banyak adalah istighfar, mohon ampun. Ya. Dalam doa istiftah ada doa istiftah yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga ketika dalam ruku kita juga di antaranya zikir dalam ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampuni aku dalam zikir ruku. Kemudian juga ketika zikir duduk di antara dua sujud, di antaranya rabbi ghfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah aku. Atau rabbi ghfirli, rabbi ghfirli, rabbi ghfirli diulang-ulang. Kemudian juga tatkala sujud di antara doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, itu juga di antara zikir ketika sujud. Kemudian setelah tasyahud sebelum salam kita juga di antaranya berdoa dengan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Ya, kita mohon ampun juga sebelum salam setelah tasyahud. Kemudian setelah salam kita pun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kalau kita berbicara tentang salat, maka doa yang paling banyak kita minta ketika dalam salat adalah mohon ampunan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang menunjukkan agungnya istighfar, ya, istighfar juga dijadikan sebagai zikir penutup ibadah-ibadah yang agung, penutup ibadah-ibadah yang agung. Tadi sudah kita sebut di antara zikir penutup salat adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, ini zikir yang kita ucapkan pertama kali ketika kita sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Salat adalah ibadah yang agung. Di antaranya adalah kita disuruh beristighfar ketika selesai haji. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian hendaknya kalian bertolak, ya, meninggalkan tempat yang orang-orang berada di situ, padang Arafah, wastaghfirullah, kemudian beristighfarlah. Jadi kita tahu bahwasanya al-hajju Arafah, haji itu intinya adalah wukuf di padang Arafah. Dan orang-orang ketika di padang Arafah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah innahu yadnu, Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah membanggakan para jemaah haji di hadapan, tsumma yubahi bihimul malaikah. Allah membanggakan para jemaah haji di hadapan para malaikat. Allah berkata, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than ghubran ushidukum anni qad ghafartu lahum." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai para malaikatku, ya, lihatlah itu hamba-hambaku, mereka datang di padang Arafah dengan rambut semerawut penuh dengan debu, saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka." Jadi mereka beribadah di padang Arafah, berdoa dari zuhur sampai maghrib. Setelah mereka meninggalkan padang Arafah, Allah suruh beristighfar, wastaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar bahkan setelah kita beribadah, kita harus masih disuruh beristighfar. Karena kita tahu bahwasanya ibadah kita tidak sempurna, masih terkontaminasi dengan berbagai macam banyak kekurangan, baik dalam ibadah salat, baik dalam ibadah haji, ya. Padahal baru berdoa di padang Arafah, Allah suruh istighfar. Padahal kita dalam salat tadi istighfar toh isinya. Jadi kan saya katakan di antara doa yang paling banyak kita minta dalam salat istighfar. Tetapi assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Demikian juga di antara penutup salat malam adalah beristighfar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang ciri-ciri orang bertakwa, kemudian Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Itu setelah mereka melaksanakan salat malam, mereka tidak ujub, mereka tidak bangga diri, justru mereka beristighfar. Mereka menutup ibadah mereka bukan dengan sombong, angkuh, ujub, tetapi mereka tutup ibadah mereka dengan beristighfar, ya. Demikian juga di antara doa kafaratul majlis, ya. Ketika kita berbicara dalam majlis, kita tahu dalam namanya pembicaraan terkadang ketawa, ada ketiwi, terkadang kita mengucap kata-kata yang dosa, terkadang maksudnya bercanda menyinggung yang lain, terkadang kita mungkin tercampur-campur dengan
kedustaan atau apa, maka kita disuruh untuk beristighfar. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfirullah, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah bermajlis. Kemudian di antaranya ya di penghujung dakwah, lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setelah berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, dan hasilnya luar biasa, dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Artinya dakwah Nabi berhasil. Allah turunkan surat Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat orang-orang berbondong-bondong masuk dalam Islam. Ya, artinya dakwah Nabi berhasil. Tapi apa yang Allah katakan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah perintahkan kepada Nabi, bertasbihlah, mensucikanlah Allah, wastaghfirhu, sucikanlah Allah, pujilah Allah, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Setelah turun ayat ini, Nabi banyak beristighfar dalam ruku' dan sujud beliau. Yata'awwalul Quran, yaitu menjalankan perintah Allah, doa beliau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan seterusnya, baik dalam ruku' maupun dalam sujud. Jadi ini adalah perkara yang menakjubkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah di penghujung dakwah dan ketika turun surat ini, maka Rasulullah tahu bahwasanya ini adalah berita dia akan meninggal dunia. Allah akan mencabut nyawa beliau. Kenapa? Karena tugas beliau sudah selesai. Setelah 23 tahun, orang sudah masuk Islam berbondong-bondong, sudah tugas beliau sudah selesai. Ya, makanya Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Umar, apa maksud surat ini? Maksudnya ini adalah na'yu Rasulillah, yaitu bahwasanya Allah mengabarkan engkau akan wafat wahai Rasulullah karena tugasmu sudah selesai. Di penghujung kehidupan Nabi setelah berdakwah 23 tahun, maka Allah menyuruh Nabi untuk sering beristighfar, ya. Nah, ketika kita tahu bahwasanya banyak penghujung ibadah-ibadah yang agung kita disuruh beristighfar, ini menunjukkan istighfar adalah ibadah yang sangat agung. Kemudian di antara dalil bahwasanya istighfar adalah ibadah yang agung, yaitu Allah mentakdirkan kita terjerumus dalam sebagian dosa agar kita beristighfar. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau lam tuznibu la dhahaballahu bikum, thumma ja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallah fayaghfirullahu lahum." Kalau kalian tidak berdosa, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya ya la dhahaballahu bikum, kata Nabi, kalian akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disirnakan oleh Allah. Tsumma ja'a biqaumin, lalu Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka berdosa, kemudian fayastaghfirunallah, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengampuni mereka. Maka ini semua menjelaskan bahwasanya zikir istighfar, astagfirullah, astagfirullah, itu ibadah yang agung. Ya. Ibadah yang agung yang kita senantiasa hendaknya membasahi lisan kita dengan istighfar. Jadi kita tahu ini ibadah. Saya berjalan, astagfirullah, astagfirullah, saya sedang menunggu sesuatu, astagfirullah, astagfirullah, saya sedang naik motor, astagfirullah, astagfirullah, saya sedang naik mobil, astagfirullah, astagfirullahalazim, ya. Sedang ngapain kayak apa kayak, astagfirullah, 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 astagfirullahalazim, sambil kita menghayati makna daripada astagfirullahul azim, ya. Ini tadi beberapa hal yang menunjukkan tentang agungnya ibadah istighfar. Pada kesempatan kali ini, ya, tentunya beristighfar mudah, ya. Ada sigo-sigo istighfar yang panjang, ada yang pendek seperti astagfirullahalazim, ya. Rabbighfirli wa tub alayya, itu perkara yang insyaallah sudah diketahui oleh kawan-kawan semuanya, ya. Jadi mudah, astagfirullahalazim wa tubu ilaih, ya. Astagfirullah juga sudah cukup. Untuk memotivasi kita agar kita semangat beristighfar, maka pada kesempatan kali ini saya akan sebutkan atau saya akan bacakan, ya, tentang faedah-faedah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar kita semangat untuk beristighfar dan perbanyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, ya. Tapi faedah istighfar sangat banyak, ini hanya sebagian kecil saja. Di antaranya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Istighfar membersihkan hati kita, membersihkan kolbu kita.
Ya, lalu kotoran-kotoran dibersihkan oleh istighfar. Ya. Karena kita tahu bahwasanya tidaklah hati kita kotor kecuali karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya seorang hamba jika melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka diberikan titik hitam di hatinya. Semakin dia banyak berdosa, semakin banyak berdosa, akhirnya titik hitam tersebut meliputi hatinya, menutupi hatinya, itu disebut dengan ran. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Ketahuilah bahwasanya ya, hati mereka telah tertutup ya akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena tadi saya sudah sebutkan bagaimana Nabi SAW mengatakan innahu la yughan ala qalbi, sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Ya, wa inni astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah, maka aku beristighfar 100 kali dalam sehari. Jadi kalau hati kita kotor, maka hendaknya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar adalah obat yang sangat manjur untuk membersihkan hati kita, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah ditanya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mana yang lebih bagus, beristighfar atau bertasbih? Ya, makna perkataan Ibnu Taimiyah mengatakan kepada murid Ibnu Qayyim, kalau baju itu bersih, maka yang bagus adalah dengan bakhur, yaitu dengan minyak wangi, ya. Kita kasih minyak wangi sehingga baju menjadi indah, ya. Tapi kalau baju itu kotor, maka yang terbaik adalah kita cuci. Seakan-akan Ibnu Taimiyah mengatakan tergantung hati kita. Kalau hati kita bersih, kita rasa bersih, maka perbanyak kita bertasbih. Tapi kalau kita tahu hati kita bermasalah, mudah marah, mudah tersinggung, mudah suudzon, susah untuk ikhlas, riya melulu, ya. Ujub, sedikit-sedikit ujub, baru punya kelebihan sedikit apa? Ujub, ya. Suka merendahkan orang lain. Ini berarti hati kita bermasalah. Kalau kita tahu hati kita bermasalah, berarti seakan-akan baju kita sedang kotor, maka obat yang terbaik adalah dengan mencucinya. Dan bagaimana kalbu kita agar dibersihkan, paling utama adalah dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban yang sangat indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian di antara keutamaan istighfar, ya, bahwasanya orang yang beristighfar, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, ya. Ini sudah jelas, ya. Kalau Allah kabulkan permohonan istighfarnya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Karena istighfar dari wazan istaf'ala, yaitu talabal maghfirah, memohon kepada Allah maghfirah. Dan sering saya sampaikan hal ini, namanya maghfirah itu adalah mencakup dua hal. Karena maghfirah diambil dari kata mikfar. Mikfar adalah suatu helm yang dipakai oleh prajurit ketika bertempur. Dan helm tersebut memiliki dua fungsi. Pertama menutup kepala, yang kedua menahan kepala dari hantaman pedang musuh. Sehingga namanya orang mohon istighfar itu dia mohon dua perkara. Pertama agar menutupi dosa-dosanya, aib-aibnya di dunia maupun terlebih lagi di akhirat. Yang kedua dia mohon kepada Allah agar terlindungi dari dampak dosa. Karena dosa pasti berdampak, falabut. Mau tidak mau dosa itu pasti berdampak, ya. Paling tidak dampaknya adalah mengotori hati. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Makanya ketika seorang beristighfar, dia minta kepada Allah, ya Allah tutupilah dosa-dosaku. Jangan sampai orang tahu di dunia. Yang kedua, yaitu yang terlebih lagi di akhirat, jangan sampai orang tahu. Yang kedua, hindarkanlah aku dari dampak maksiat yang aku lakukan, ya. Ya, minimal adalah hati menjadi kotor, menjadi kurang khusyuk, menjadi kurang terenyuh, malas beribadah, ya. Terluput dari sesuatu kebaikan biasa-biasa aja. Kalau dulu hati ketika bersih, terlambat sholat berjamaah rasanya sedih. Bangun kesiangan rasanya sedih banget, ya. Hari lewat tidak baca Quran rasanya sedih, tapi lama-kelamaan kok jadi biasa. Ya. Makanya Ibnu Qayyim pernah berkata, laula annal quluba salimatun la taqatta'at asafan minal hirmani. Ya. Kalau tidak hati itu kalau seandainya hati itu bersih, tentu hati itu akan menjadi tercabik-cabik kalau terhalang dari suatu kebaikan. Namun kenyataannya sebagian kita ketika terhalang dari sebagian kebaikan,
tidak bangun malam misalnya, atau tidak baca Quran hari ini, atau apa, kayak biasa-biasa saja hatinya. Biasa-biasa saja hatinya, ya. Ini menunjukkan ada permasalahan. Dan ini salah satu dampak dari dosa. Dampak dari dosa itu hati menjadi kotor, ya. Nah, ketika kita mengatakan astaghfirullah atau Allah maghfirli, kita minta dua perkara. Pertama, ya Allah, tutuplah aibku di dunia dan akhirat. Yang kedua, jauhkan aku dari dampak maksiat yang aku lakukan. Belum lagi dampak-dampak yang lain, ya, seperti dampak di dunia mungkin kena musibah dan macam-macam, teguran dari Allah dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada." Sungguhnya aku Maha mengampun, memberi ampunan kepada orang yang bertobat dan beramal saleh kemudian bertahan di atas hidayah, ya. Dan ayat-ayat seperti ini banyak, ya. Man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa melakukan suatu keburukan atau dia menzalimi dirinya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, dia akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Allah mengatakan rabbukum a'lamu fi nufusikum in takunu shalihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sungguhnya Allah bagi orang-orang yang kembali kepada Allah ghafura. Allah Maha Pengampun. Dan ayat yang menunjukkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang sangat banyak, ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya bagi orang yang bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan fastaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian, ya. Nabi yang mengatakan innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Sungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku maksiat di malam hari bertobat. Dan Allah terima tentunya. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku maksiat di siang hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Adznaba abdun dzamban." Ada seorang hamba melakukan dosa. Faqala, "Allahumma ighfirli dzambi." Kemudian dia berkata, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah berkata, "Adznaba abdi dzamban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu dzamb." Sungguhnya hambaku melakukan dosa, tapi dia tahu dia punya Tuhan, yang Tuhan tersebut memiliki sifat mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Ya. Ghafartu lahu, kata Allah, aku ampuni dosa-dosanya. Tsumma makatha masyaallah, kemudian dia berdiam beberapa lama tidak bermaksiat. Kemudian dia berdosa lagi. Tsumma ada fa'aznab, kemudian dia kembali berdosa lagi. Kemudian dia berkata, "Rabbi ghfirli dzambi," ya Allah ampuni dosa-dosaku. Allah komentar lagi. Ya, "Abdi aznaba dzamban," sungguhnya hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, tapi dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzam, dan bisa menghukum karena dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Tsumma ada fa'aznaba, kemudian dia tidak bermaksiat lagi, kembali lagi 3 kali. Ketika dia bermaksiat mengulangi ketiga kali, berkata lagi, "Rabbi ghfirli dzambi," ya Allah ampuni dosa-dosaku. Allah mengatakan dengan perkataan yang sama. Ya, bahwasanya hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa, ya. Kemudian Allah berkata, ya, "Falyamal 'abdi ma syaa." Silakan hambaku melakukan apa yang dia kehendaki. Artinya, jika dia bermaksiat kemudian bertobat, jika dia bermaksiat kemudian bertobat, maka Allah akan terus mengampuni dosa-dosanya. Setiap dia bermaksiat, dia beristighfar, ya. Dan ini yang perlu kita ingat, jangan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha melepaskan diri daripada jerat kemaksiatan. Seorang berusaha melepaskan diri daripada kecanduan maksiat. Dia tertawan oleh hawa nafsunya, maka dia berusaha berjuang, tapi dia jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap dia berusaha beristighfar, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa terlepas daripada jerat-jerat hawa nafsu yang telah menawannya. Kemudian di antara keutamaan istighfar yang ketiga, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka dia akan bahagia dan gembira pada hari kiamat kelak, ya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar." Barang siapa yang ingin catatan amalnya, raportnya membuat dia bahagia, maka isilah raportnya tersebut, isilah catatan amalnya tersebut dengan banyak istighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ingin senang pada hari kiamat ketika dibuka laporan catatan amal kita. Ya, apa yang membuat bisa kita senang? Di antaranya kita beristighfar. Kalau kita dapati ternyata banyak istighfar, kita akan bahagia, kita akan senang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Ini orang yang bahagia, orang beruntung, orang yang gembira pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya akhi dan ukhti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngapain kita bengong? Jangan jadi orang Islam, jangan bengong. Jalan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak selalu kita jalan ada teman ngobrol ya. Ya. Kita jalan sendiri enggak ada masalah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah di jalan. Kalau enggak kita dengar kajian di radio misalnya, ya kalau enggak kita lagi dengar kajian, ya kita matikan radionya, gantian kita beristighfar. Karena kita butuh dengar kajian, kita juga butuh connecting kita dengan Allah dengan istighfar sambil kita berusaha menghayati makna istighfar tersebut. Ya Allah, tutuplah aibku, ya Allah, aku banyak melakukan aib ya. Tutuplah aibku di hadapan istriku, di hadapan anak-anakku, di hadapan orang tuaku. Sungguh terhina diriku jika mereka mengetahui aibku. Tutuplah aibku di padang mahsyar ya Allah ya. Kita niatkan dalam hati kita. Ya. Ya Allah, jauhkan aku dari dampak maksiat. Betapa banyak orang terkena dampak maksiat dia tidak sadar ya. Tiba-tiba dia malas beribadah ya tadi. Baca Quran tidak khusyuk, mau salat sunnah kok berat banget, mau sedekah kok pelit, kerjaannya marah-marah. Ini dampak maksiat yang dia lakukan. Dia menyangka sesuatu yang natural saja, padahal tidak natural itu. Itu adalah dampak dari maksiat yang dia lakukan. Maka seorang benar-benar astagfirullah, 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 itu minta agar Allah menjauhkan dia dari dampak maksiat yang dia lakukan. Karena kita sadar kita semua tiap hari bermaksiat ya. Selama kita masih menggunakan medsos ya, kita pasti bermaksiat. Bisa dipastikan karena pasti kita melihat wanita yang terbuka auratnya, rambutnya kelihatan atau lehernya kelihatan atau yang lainnya. Allahu musta'an. Kemudian di antara keutamaan istighfar adalah menyelamatkan dari neraka jahanam. Itu jelas bahwasanya tidaklah membuat seorang masuk dalam neraka jahanam kecuali karena dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau ternyata dia beristighfar dan dosa-dosanya diampuni, maka dia akan selamat dari neraka jahanam. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirnal istighfar." Dalam sebuah riwayat, aktsirnal istighfar. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah kalian, wa aktsirnal istighfar, dan perbanyak istighfar. Ibu-ibu jangan hanya kerja lihat HP melulu ya. Lihat tas baru kayak sepatu baru kayak berita artis kayak ya. Apalagi nonton drama Korea ya. Enggak usah lah itu buang-buang waktu. Ya, istighfar ya, istighfar. Lagi nongkrong istighfar ya. Sebagian jangan nonton sinetron ya. Dari kemana-mana istighfar. Kalau bawa motor istighfar, naik mobil istighfar. Karena ini menyelamatkan ibu-ibu dari neraka jahanam. Kata Nabi, fa ini ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Aku melihat kalian kebanyakan penghuni neraka jahanam. Jadi Rasulullah menyuruh sedekah dan menyuruh banyak istighfar. Wa aktsirnal istighfar, perbanyaklah istighfar wahai para wanita ya. Oleh karenanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita kepada Nabi dalam Sahih Muslim tentang Ibnu Jad'an. Abdullah bin Jad'an adalah seorang yang hidup di zaman jahiliyah dan dia sangat dermawan. Terkenal suka menyambung silaturahmi, mengundang tamu orang-orang di rumah untuk bertamu, memberi makan kepada tamu-tamunya, kepada fakir miskin. Maka Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah laysa rahim." Ya Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an? Beliau dahulu di zaman jahiliyah suka menyambung silaturahmi, terkenal. Wa yut'imul miskin, suka memberi makan kepada fakir miskin. Fahal dzaka nafi'uhu? Apakah perbuatannya itu bermanfaat baginya hari kiamat kelak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'uh, tidak bermanfaat baginya. Innahu lam yakul yauman, dia tidak pernah mengucapkan sekalipun, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Tidak pernah dia mengucapkan demikian. Seandainya dia ucapkan ini, dia akan selamat dan bermanfaat amal saleh yang dia lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar ya, istighfar menghalangi seorang dari masuk neraka
jahannam, ya. Ya. Kemudian di antara faedah istighfar, ya, yang kelima, istighfar adalah sebab untuk meraih rahmat Allah di dunia maupun di akhirat. Istighfar adalah sebab meraih rahmat Allah di dunia dan akhirat. Nabi Shalih alaihi salam berkata kepada kaumnya, kaum Samud, "Ya qaumi, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanati? Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun." Wahai kaumku, kenapa kalian minta segera diberikan azab? Nantang-nantang untuk diturunkan azab kalau kalian tidak beriman, ya. Laula tastaghfirullah, kan lebih baik kalian beristighfar kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Orang banyak istighfar, rahmat Allah turun kepadanya, ya. Orang banyak istighfar, rahmat Allah banyak turun kepadanya. Maka jangan ragu-ragu kita astagfirullah, 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 astagfirullah. Kemudian di antara keutamaan istighfar, istighfar adalah menyebabkan seorang masuk ke dalam surga, menyebabkan seorang masuk dalam surga, diselamatkan dari neraka dan menyebabkan orang masuk dalam surga. Ini saya ingin menunjukkan bahwa istighfar itu adalah ibadah yang agung. Oleh karenanya, ini di antara beda taubat dengan istighfar. Kalau taubat biasanya orang bertobat kalau dia melakukan dosa, dia merasa bertobat, dia meninggalkan. Kalau istighfar terkadang kita entah dosa atau enggak, kita sadar kita banyak dosa. Terkadang kita lupa pada dosa kita, tapi kita banyak istighfar karena kita tahu kita enggak luput dari dosa, ya. Oleh karenanya istighfar ini kebiasaan orang-orang soleh. Mereka sering beristighfar, padahal dosa mereka sedikit. Orang soleh, mereka sering beristighfar meskipun dosa-dosa mereka mungkin bisa dihitung dengan jari oleh orang soleh tersebut. Mereka terus beristighfar. Karena istighfar adalah ibadah yang agung dan sebab masuk surga. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang jika melakukan perbuatan keji atau berbuat dosa, mereka ingat kepada Allah dan mereka beristighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak terus-menerus di atas maksiat yang mereka lakukan sementara mereka mengetahui. Ulaika jazaa'um maghfirah. Balasan mereka adalah ampunan dari Allah dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal saleh. Demikian juga orang-orang saleh mereka senantiasa beristighfar. Allah menyebutkan ketika ciri-ciri orang-orang saleh di akhir surat Ali Imran, kata Allah, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, sungguhnya kami beriman, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari bukan di akhir surat Ali Imran tapi di surat Ali Imran ayat 16 17, ya. Allah sebutkan ciri-ciri orang bertakwa, di antaranya mereka berdoa faghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, ya. Kemudian di antara keutamaan istighfar meninggikan derajat, ya. Istighfar meninggikan derajat, ya. Dalam satu hadis yang ma'ruf, Nabi SAW mengatakan, Inna rajula la yurfa'u darajatahu fil jannah. Ada seorang lelaki diangkat derajatnya di surga. Maka dia berkata, anna li hadza atau anna li hadhihi. Kok saya bisa dapat derajat yang tinggi di surga? Maka dikatakan, bistighfari waladika laka. Anakmu sering mohon ampunan buat engkau. Lihat, bukan dia yang beristighfar, anaknya yang beristighfar buat dia, dianya naik derajatnya. Jadi ini juga di antara perbedaan istighfar dengan taubat. Kalau istighfar kita boleh mohonkan ampunan buat orang lain. Ya, kalau taubat kita melakukan buat diri kita sendiri. Kita bukan bertobat untuk tobatnya orang lain. Tidak, istighfar. Kalau istighfar boleh, ya Allah ampuni dia, ya. Jadi subhanallah, seorang naik derajatnya gara-gara anaknya suka beristighfar buat dia. Karena ikhwan dan akhwat, jangan lupa untuk banyak istighfar buat orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, karena dengan istighfar mengangkat derajat, ya. Kemudian di antaranya istighfar, ya, memudahkan dilapangkannya rezeki, mudahnya turunnya air hujan yang berkah dan harta yang banyak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah.
Kata Allah, beristighfarlah kepada kalian. Ya, maka niscaya Allah akan yumatti'ukum mata'an hasanan. Itu Allah akan berikan kalian kenikmatan yang baik, ya. Demikian juga perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, istaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang deras, tapi hujan yang deras yang berkah, bukan hujan deras yang menimbulkan musibah dan bencana, tapi hujan deras yang berkah, ya. Namun ketika kaum Nabi Nuh tidak beristighfar, maka Allah turunkan hujan yang deras tapi bencana. Seandainya mereka bertobat beristighfar kepada Allah, maka Allah turunkan hujan rahmat. Kata Nabi Nuh, yursilis sama alaikum midrara. Kalian beristighfar, Allah turunkan hujan yang deras yang rahmat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan perbanyak harta kalian. Wa banin, Allah akan perbanyak anak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah akan bukakan bagi kalian kebun-kebun, taman-taman yang indah. Wa anharan, dan Allah akan alirkan bagi kalian sungai-sungai, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya istighfar bukan hanya memberikan faedah ukhrawi, tapi dia juga memberikan faedah duniawi, ya. Bayangkan kita beristighfar, dosa-dosa kita diampuni, masuk surga. Ini faedah di akhirat. Di dunia kita juga dapatnya tadi, dapat rezeki, dilapangkan rezeki, dimudahkan punya anak-anak, kemudian kebun-kebun menjadi subur, ya. Kenapa? Karena sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya tidaklah musibah menimpa kita kecuali dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika dosa-dosa kita diangkat dengan kita beristighfar, maka akan berganti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disinggung juga bahwasanya istighfar sebab banyaknya anak tadi, yumdidukum bi amwalin wa banin. Kalau kalian banyak istighfar, maka Allah akan perbanyak harta, Allah perbanyak anak, ya. Ya, ini yang faedah ke-9. Faedah yang ke-10, al-istighfar sababun lil quwwah. Istighfar mendatangkan kekuatan, ya. Apa dalilnya? Dalilnya surat Hud ayat 52. Kata Nabi Hud kepada kaumnya, kita tahu kaum Nabi Hud, kaum Ad adalah kaum yang sangat kuat. Mereka adalah kaum yang sangat kuat sehingga mereka sombong dengan kekuatan mereka, ya. Wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad, mereka bersombong di atas muka bumi dan mereka dengan angkuhnya berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Ya, artinya mereka sombong dengan kekuatan. Tapi seandainya mereka beristighfar, Allah tambah kekuatan mereka. Apa kata Nabi Hud kepada mereka? Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat bagi kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan tambah kekuatan kalian. Wala tatawallaw mujrimin. Jangan kalian berpaling dengan berbuat dosa. Jadi kalau mereka yang sudah kuat tersebut beristighfar kepada Allah, Allah akan tambahkan kekuatan mereka. Indal bahwasanya istighfar menambah kekuatan, ya. Yaitu kekuatan jasad, menjadikan tubuh menjadi sehat, selamat daripada hal-hal yang merusak tubuh dan yang lainnya. Dengan banyak istighfar memudahkan kita terjauhkan dari penyakit-penyakit berbahaya, ya, menambah kekuatan tubuh kita, ya. Kemudian di antara faedah istighfar yang ke-11 yaitu istighfar akan menghilangkan segala gundah gulana dan segala kesulitan. Datang dalam hadis ini didhaifkan oleh para ulama tapi maknanya benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan." Barang siapa yang senantiasa beristighfar, melazimi, maka Allah akan memberikan bagi dia solusi dari seluruh jalan yang sempit. Ada jalan keluar. Suatu yang sempit ada jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja, dan segala kesedihan atau kesusahan akan ada jalan keluar, ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, ya. Ibnu Abdul Hadi rahimahullah pernah bercerita tentang Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Uqud Durriyah, ya. Dia berkata, sami'tu Syekhul Islam fi mabadi amrihi. Aku pernah mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata di awal-awal perkaranya, itu di awal mungkin awal dakwah atau yang lainnya. Dia berkata, innahu la yaqifu khatiri fil mas'alah wa syai'a wal halah allati tushkilu alayya. Pernah aku bimbang menghadapi suatu permasalahan agama ini, bagaimana cara masalahnya, apa hukumnya atau apa. Dia bingung, Ibnu Taimiyah bingung. Dia tidak menemukan jawaban dari permasalahan agama yang dia hadapi. Apa kata Ibnu Taimiyah? Fa astaghfirullah ta'ala alfa marra au aktsar au aqal. Maka aku beristighfar 1000 kali, lebih banyak atau kurang. Artinya jumlah yang sangat banyak. Astaghfirullah. Ya, hatta yansyarih sadr.
sampai akhirnya dadaku menjadi lapang, wa yanhal iskal ma uskil, sampai perkara yang saya bingungkan tadi hilang. Subhanallah. Dan itu silakan diperhatikan, itu benar. Kita membaca suatu buku ini berat, kita baca, misalnya kita baca buku Ahlul Bidah tentang filsafat, tentang perkataan Aristoteles, Aristoteles, kemudian Plato, kemudian Plotinus, kemudian Socrates, kemudian dan seterusnya. Ini apa maksudnya? Kita istighfar kepada Allah. Allah akan bukan maksudnya demikian. Allah akan bukan. Jadi maksud saya, ini apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah ini benar. Terkadang kejahilan kita, kebodohan kita tidak bisa paham. Itu karena dosa kita. Karena dosa kita. Ya. Oleh karenanya, ketika Ibnu Taimiyah menghadapi satu permasalahan dia tidak paham, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah membuka hatinya dan membuat dia paham, ya. Kata dia, wa akunu idzaka fi suq awil masjid awid darb awil madrasah la yamna'uni dzalika min adz-dzikr wal istighfar ila an anala matlubi. Kata beliau Ibnu Taimiyah, dan aku begitu melakukan demikian dimanapun aku berada. Terkadang lagi di pasar aku istighfar, ada masalah aku istighfar. Terkadang lagi di masjid aku memikirkan suatu, maka aku istighfar agar terbuka kunci apa masalah ini, apa jawabannya. Terkadang aku lagi jalan, aku istighfar. Terkadang lagi di tempat belajar. Semua itu tidak menghalangi aku untuk beristighfar. Tapi keutamaan istighfar yang ke-12, ya. Istighfar sebab untuk menolak azab yang akan turun di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab mereka, itu orang-orang kafir Quraisy, sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Jadi keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai keamanan tidak turunnya azab. Orang Quraisy tidak diazab. Kenapa? Kata Allah, wa anta fihim. Sementara kau ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka beristighfar. Anda kalau tidak mau diazab atau melakukan kesalahan, tunggulah sedikit lagi akan ada mungkin musibah, bencana yang Anda tidak sukai, maka segera beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, perbanyak astagfirullah, astagfirullah. Karena kalau seorang banyak beristighfar, dia tidak akan dikirim azab oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya. Taib, kemudian di antara faedah istighfar adalah istighfar sebab kemenangan melawan musuh-musuh, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana orang-orang terdahulu mereka ketika berperang, mereka bersabar dan mereka beristighfar. Kata Allah tentang mereka ketika dalam jihad, "Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana." Mereka sedang berjihad, mereka beristighfar. Dan tidaklah perkataan mereka ketika itu kecuali mereka berkata, "Ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana, hal-hal yang berlebihan dari kami, fi amrina, dalam urusan kami. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami melawan orang-orang kafir. Fa atahumullahu thawabad dunya husna thawabil akhir." Maka Allah memberikan kepada mereka pahala dunia dan keindahan pahala akhirat. Jadi kalau orang ingin menang, ya di antaranya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian kecil dari faedah-faedah istighfar yang tadi kita sebut ada 13 poin yang seorang berusaha untuk memperbanyak istighfar. Kita ini jadi masalah di zaman kita ini, waktu kita terbuang-buang, ya. Yang tidak ada faedahnya. Yang tidak ada faedahnya. Sehingga waktu kita untuk di medsos terbuang-buang, ya, untuk komentar, untuk melihat berita-berita yang tidak ada penghujungnya, ya. Waktu itu terbuang-buang. Sementara seandainya kita manfaatkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Setiap astagfirullah yang kita ucapkan akan semakin bahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Maka kita jangan pelit terhadap diri kita. Kita ingin bahagia, banyak istighfar. Astagfirullah, 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 ya. Sering kita membasahi lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kegiatan kita, mau dokter, mau pekerja di pasar, banyak kegiatan yang bisa kita kerjakan sambil kita berzikir. Ada kegiatan yang nggak bisa, mungkin dia harus konsen. Ada hal-hal yang sambil nyetir kita bisa istighfar. Sambil goreng, ibu-ibu goreng sesuatu kita bisa beristighfar, ya. Daripada kita buang-buang waktu sambil goreng sesuatu kita istighfar, ya. Misalnya kita lagi mijit suami, kita bisa beristighfar sambil mijit suami, ya.
bisa sambil zikir pagi petang karena ini tidak butuh konsentrasi khusus. Sama suami yang mungkin lagi istrinya bisa sambil berzikir kepada Allah. Jadi manfaatkan waktu kita dan kita tidak usah pekewuh. Jadi masalah kita ini pekewuh. Kita mau melakukan zikir kayaknya kayak so alim kayak apa. Tapi kalau kita sudah enggak pekewuh, coba kita misalnya sama istri kita. Apa soalnya kita sebelum tidur kita baca zikir sebelum tidur? Kan kita baca juga. Enggak usah malu-malu. Sama kalau kita lagi sama istri kita lagi pijit, kita sambil berzikir, enggak usah malu-malu. Kita lagi jalan sama teman, duduk di sampingan, lagi suasana diam nih, sudah habis ngobrol sebentar diam, istighfar, astagfirullah. Tapi kita kayaknya pekewuh, enggak enak. Mau istighfar takut riya dan macam-macam setan bikin kita akhirnya tidak beristighfar, akhirnya buka HP, apa berita hari ini? Terasa setengah jam. Coba setengah jam kalau istighfar sudah berapa kita istighfar ya. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa sampaikan kepada para dokter, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.